Oke, kamu urusan host gimana? Aman ya? Udah, siap. Aman, oke. Teknis gimana? Teknis aman, cuma kameramen kurang satu, sebentar lagi datang. Ya udah, nanti diperiksa lagi, dipersiapkan ya. Catat, dekorasi Dekorasi siap. udah Sudah tertata. tertata. Oke, kamu tugasnya mengawasi semua rangkaian acara tidak ngaret sesuai jadwal ya. Oke, paham semuanya? Oke, selamat bekerja. Oke, kita sekarang masuk ngawasi ruangan dalam. Yuk. All standby. Oke, host ready ya. Kamera ready. Audio ready. Kamera roll. Tiga, dua, satu, action. Hai everyone, welcome back to YouTube channel OSIS SMA N1 Blitar dalam acara Disnatalis 65 Semasa Dalam Layar. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada aku Fidelma. Dan aku Bara, dan kita bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Betul. Sebenarnya teman-teman di rumah udah pada tahu belum sih apa aja nih acara yang bakal kita tampilin pada hari ini? Coba deh kamu sebutin, apa aja acara yang bakal kita bawain hari ini. Sebenarnya ada banyak sih dan juga menarik-menarik juga, tapi nggak apa-apa lah ya. Aku dikit aja bocorin ke kalian semua. Jadi hari ini tuh bakal ada podcast, tayangan video lomba, ada persembahan tari juga, dan ada pengumuman buat top 3 lomba video. Ya bener banget, pasti asik. Betul. Tapi nih sebelum kita lanjut ke acara-acara berikutnya, kita mau kasih sedikit aja penjelasan tentang DN tahun ini yang beda, yang fresh, dan tentunya yang lain daripada yang lain. Iya bener banget, emang DN kali ini tuh bener-bener beda dari yang lain. Karena DN tahun ini adalah DN online pertama kali yang merupakan ide yang sangat inovatif dari siswa-siswi SMA N1 Blitar. Yap, betul sekali. Selain itu juga dari teman-teman panitia yang sangat kompak, support dari Bapak Ibu Guru, dan juga dukungan dari orang tua. Pastinya lah. Betul. Ya udah daripada kelamaan, mending kita langsung aja ke acara DN pada hari ini. Stay tune terus sama kita. Oke, tapi sebelum itu nih kita mau berterima kasih kepada seluruh pihak sponsorship yang telah mendukung keberhasilan acara kami. Seperti Kodi Kopi, Eiger, Bank Mandiri, Pemancingan Telaga Putra, Nyar-Nyor, Bakso Gong, Universal Quotient, Arjuno, PT Sumber Wijaya Lariska, Bakmi Izan, Bakso Fajar, Abang Ireng, Pusat Plastik Wijaya, Restu, Esmini. dan Geraha Bangunan. Oke, setelah itu juga kita mau berterima kasih kepada seluruh media partner yang telah mendukung acara kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya ya. Iya. Benar sekali. Seperti Info Blitar, Jelajah Blitar, Abang Ireng, beritablitar.com. ya seperti itu. Oke, selanjutnya langsung aja ya. Sepertinya teman-teman udah lamaan nih nungguin tayangan-tayangan yang bakal kita bawain. Oke, jadi langsung aja acara yang pertama ini kita bakal simak podcast bersama Kepala SMA Negeri 1 Blitar, yaitu Bapak Johan Edi Prastiwo. Nah, podcast kali ini bakal membawakan suatu topik yang menarik, yaitu pengembangan layanan pendidikan SMA Negeri 1 Blitar dalam menjawab tuntutan revolusi sosial 5.0. Betul banget. Daripada lama-lama, langsung aja kita simak podcast bersama Pak Johan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di acara Semasa Mengulik Cerita dalam rangka peringatan Disnatalis ke-65 SMA Negeri 1 Blitar. Teman-teman, dari kemarin kita sudah disuguhkan dengan podcast-podcast inspiratif dari narasumber-narasumber yang hebat di bidangnya masing-masing. Dan pada hari ini kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat inspiratif dan berpengaruh di SMA Negeri 1 Blitar. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Johan Edi Prastiwo MPD. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, alhamdulillah. Jadi pada podcast kali ini kita akan membawakan tema pengembangan layanan pendidikan
SMA Negeri 1 Blitar dalam menjawab tantangan revolusi sosial 5.0. Dan sebelum masuk ke perbincangan kita pada hari ini, akan kita bacakan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Johan selaku Kepala SMA Negeri 1 Blitar. Beliau adalah lulusan S1 dari IKIP Negeri Surabaya tahun 1984 dan lulus S2 dari Adibuana Surabaya tahun 2008. Beliau sebagai guru SMA Negeri 1 Blitar pada tahun 1986 sampai dengan 2014. Dan pada 2009 beliau diamanahkan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Blitar sampai dengan tahun 2014. Dan pada tahun 2014 beliau dipindah tugaskan menjadi kepala di SMA Negeri 2 Blitar sampai dengan tahun 2018. Dan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Bapak Johan diberikan amanah untuk menjadi PLT Kepala SMA Negeri 1 Talun. Dan pada tahun 2019 alhamdulillah Bapak Johan kembali mengemban amanah sebagai kepala di SMA Negeri 1 Blitar. Alhamdulillah comeback ya Bapak bahasanya Pak, alhamdulillah. Kembali lagi ya. Ya. Dan beliau juga salah satu sosok yang sangat berprestasi. Beberapa prestasi yang pernah beliau raih adalah sebagai berikut. Sebagai Lurah Guru Prestasi tingkat nasional tahun 2008, Kepala Sekolah Terbaik 8 Terbaik SMA RSBI tingkat nasional tahun 2010, Trainer Olimpiade Sains Fisika Mekanika Nasional versi Profesor Yohanes Surya, Duta Negara Republik Indonesia dalam studi banding ke Singapura, Cina, Prancis, Jerman, Belgia, dan Belanda tahun 2010. Jadi Bapak Johan ini sudah melanglang buana ke berbagai penjuru dunia ya Bapak ya? Alhamdulillah beruntung ini. Iya, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Dan Bapak Johan ini di Blitar Raya dikenal sebagai Begawan Adiwiyata. Karena beliau berhasil mengantarkan yang pertama SMA Negeri 1 Blitar menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional. Selanjutnya mengantarkan SMA Negeri 2 Blitar dan SMA Negeri 1 Talun untuk meraih predikat sebagai Adiwiyata Mandiri. Dan Bapak Johan sekarang sedang sibuk karena beliau sebagai salah satu tim pengembang kurikulum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga beliau kegiatannya sekarang adalah pengimbasan pembelajaran dan pengembangan ke sekolah SMA di pelosok negeri Indonesia. Jadi Bapak selain melanglang buana ke berbagai penjuru dunia, Bapak juga sering menjelajahi pulau-pulau di Indonesia ya Pak ya. Begitulah. Ya alhamdulillah. Baik Bapak, begini Pak. Jadi kan ini kita juga sekarang memasuki era globalisasi yang arusnya itu sangat keras Bapak. Jadi menurut Bapak perkembangan sekolah umumnya di negeri ini bagaimana Bapak? Oke. Ya, sebetulnya kebijakan dari Kementerian Pendidikan sendiri itu sebetulnya sudah mengakomodasi itu supaya setiap sekolah itu berinovasi, beradaptasi terhadap perkembangan zaman di era revolusi sosial yang kelima ini. Tapi sayangnya fakta di lapangan belum ke arah sana. Jadi adaptasi itu begitu lambat ya. Bahkan masyarakat yang sudah memilih sekolah-sekolah kategori maju unggul itu pun juga berkutat pada pengembangan akademik saja ya. Kita sebetulnya berharap kalau memang benar-benar mampu bersaing, beradaptasi dengan era sekarang, selain akademik juga harusnya kompeten di sisi kecakapan hidup. Gitu. Siap. Layanan pendidikan yang bagaimana Pak yang seharusnya dikembangkan di era yang sekarang ini Pak? Ya, idealnya seperti yang diharapkan oleh Kemendikbud bahwa dalam era sekarang ini itu perlu dikembangkan satu layanan pendidikan yang tidak hanya kuat dari sisi akademik sehingga nanti lancar di studi lanjut di perguruan tinggi, tapi juga kuat dari kecakapan hidup. Ya. Ini sebagai bekal supaya nanti anak-anak tidak hanya prestasi di perguruan tinggi, tapi juga punya potensi peluang berhasil sukses di karirnya kelak. Tapi untuk memasuki perguruan tinggi itu kan
kita mengetahui melalui senam PTN, SBM itu kan juga yang pasti kesiapan akademik Pak yang sangat disiapkan. Itu bagaimana menurut Bapak? Itu apakah kurang atau Iya, bagaimana? Karena siswa-siswa yang pintar sepertinya paling utama disiapkan adalah akademik. Iya, iya. Itu juga ada benarnya sih kalau hanya targetnya karena kegundahan menembus perguruan tinggi negeri ataupun yang difavoritkan, maka fokus di akademik. Tapi perlu kita ingat itu satu pilihan bahwa kalau terjebak tanda petik kutu buku hanya siap nembus perguruan tinggi mungkin itu kesampaian, tapi bagaimana dengan karirnya nanti di kemudian hari, maka akan lebih bijaksana jika sekalian aktif akademik, leluasa masuk perguruan tinggi, tapi juga siap dari sisi karirnya. Sehingga saya sangat bangga dengan anak-anak OSIS di sini, itu pengembangan diri dari sisi kecakapan hidup juga lebih berpeluang. Ya. Maka seyogianya ya dua-duanya, baik akademik maupun kecakapan hidup itu seimbang begitu. Ya. Lalu kecakapan hidup yang seperti apa yang dibutuhkan remaja-remaja milenial seperti ini, Pak? Ya, sebetulnya mereka yang ingin meniti karir dan lanjut ke perguruan tinggi ataupun profesi-profesi apa nanti ke depan, itu perlu kecakapan hidup seperti contohnya visi di SMA Negeri 1 Blitar, yaitu cakap, literat, dan berkarakter. Hanya saja cakap di sini yang artinya luas ya. Cakap itu pintar dalam berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, ya berkreasi, ya adaptasi digital, ya selalu berani memproduk inovasi-inovasi, tidak hanya menikmati dari dunia maya saja misalnya. Itu dari sisi satu kelompok kecakapan ya, kinerja. Ada lagi juga kemandirian literasi, kemandirian belajar. Ini juga sebagai kelompok yang kecakapan yang kedua. Yang ketiga yang dimaksud dengan kecakapan hidup di sini adalah karakter yang terpuji, karakter yang tidak hanya sisi religius tapi juga sisi sosial dan sisi kinerja. Ya. Wadah yang mungkin bisa dijadikan remaja-remaja pelajar untuk mengembangkan kecakapan hidup mereka itu apa saja, Pak? Mungkin Ya. bisa. Kecakapan hidup sebetulnya lebih banyak berpeluang manakala kegiatan keosisan ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Tapi itu versi kebanyakan ya yang ditempuh dari setiap sekolah. Sekarang kebijakan dari negeri ini di Kemendikbud itu kecakapan hidup juga harus dikembang tumbuhkan tanggung jawab guru di kelas. Jadi baik di kegiatan pengembangan diri OSIS ekstra juga harus dikembangkan di kelas. Nah, ini yang merupakan tantangan baru bagi guru-guru yang tidak sederhana keterampilan mengajar dengan tanggung jawab materi linear akademik sekaligus juga tanggung jawab pengembangan diri kecakapan hidup. Oh iya. Jadi life skill itu penting ya Bapak, tidak hanya kemampuan akademik saja Bapak ya. Iya, karena nanti akhirnya juga pengen sukses berkarir Iya, gitu. iya, Ya. iya. Tapi kita kan pasti banyak istilah sekarang tuh anak yang ambis untuk memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang akademik. Apakah kita bisa Pak untuk saya fokus di bidang akademik saja, saya fokus untuk karir saya saja, ataukah kedua hal tersebut harus berkesinambungan Bapak? Iya, oke. Sebetulnya itu satu pilihan saja. Yang penting siap dengan konsekuensinya. Misalnya akademik linear itu saja, ya berarti kemungkinan masa depannya adalah profesi-profesi yang linear bidang studi yang digelutinya. Kemudian peluang ini lebih menguntungkan manakala menembus perguruan tinggi. Anak-anak ini akan lebih siap. Itu kelebihannya. Yang kedua, mungkin lebih fokus di pengembangan kecakapan hidup. Ya. Itu kelemahannya nanti masuk pintu gerbang karir itu yang sulit karena akademisnya lemah misalnya. Tapi kalau begitu sudah bisa masuk, anak-anak ini biasanya berpeluang sukses dalam karirnya. Oleh karena itu hanya pilihan dan itu sah-sah saja. Karena banyak tokoh-tokoh di luar sana di masyarakat tidak menonjol akademik tapi kecakapan hidupnya nonjol,
bisa sukses juga gitu loh ya. Jadi itu hanya pilihan. Maka lebih safe jika kedua-duanya seimbang gitu. Iya, siap Bapak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa salah satu wadah pengembangan kecakapan hidup atau life skill itu adalah di ekstrakurikuler Bapak. Tapi kita tahu bahwa kebanyakan siswa itu memilih lebih dari 2 ekstra bahkan. Apakah dengan memilih banyak ekstra itu akan membuat mereka jauh lebih baik Pak? Ya, dari sisi kecakapan hidup jawabannya iya. Karena mereka punya banyak wawasan dan diasah kecakapan hidup tentang 4C tadi, tentang literasi, tentang karakter. Tetapi harus waspada. Apakah nanti waktunya habis untuk itu saja? Seimbang enggak? Ada waktu enggak untuk meningkatkan akademiknya? Nah, jadi seyogyanya harus pintar-pintar membagi waktu, mungkin memilih cukup 2 ekstrakurikuler. Karena ekstra itu hanya sebagai media gitu ya. Syukur-syukur 2 itu adalah yang dipilih yang benar-benar passionnya, yang memang benar-benar disenanginya kan gitu. Kalau berlebihan bisa membagi waktu nggak masalah, tapi kebanyakan itu akan kesulitan. Iya, benar sekali Bapak. Lalu sehubungan dengan kecakapan literasi dan karakter, beberapa siswa rajin belajar terus-menerus untuk menambah wawasan dan ilmunya. Apakah mereka lebih literat dibandingkan kami yang masih terbagi dengan mengikuti kegiatan OSIS ataupun kegiatan eksternal di luar Bapak? Oh iya. Mungkin pengertian literasi, kita tahu kebanyakan orang itu adalah satu kemandirian belajar berbagai disiplin ilmu, ya, mungkin matematik, teknologi, media, ekonomi, apapun itu, ya. Tapi juga ada yang namanya kematangan literasi. Mereka yang getol di ilmu pengetahuan mungkin hanya level learn saja, level pertama kematangannya, menambah terus-menerus wawasan dan keterampilannya. Tapi tidak cukup itu. Kalau pengen kematangan literasi yang kedua namanya unlearn, mengupdate ilmunya. Nah, apakah menambah itu sesuai dengan yang diinginkan lingkungannya, mampu digunakan ilmunya untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Nah, ini perlu dipertanyakan sehingga perlu naik tingkat kematangan literasi yang kedua namanya unlearn, yaitu update ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian level yang ketiga, kematangan literasi yang ketiga namanya relearn. Apa artinya kaya ilmu keterampilan, apa artinya update ilmu keterampilan, tapi tidak diterapkan. Jadi relearn ini adalah merealisasi pengetahuannya, keterampilannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya hingga bisa berguna bagi sesama. Iya, itu tentang sekitar ya, Pak, ya? tentang literasi seperti itu. Iya. Gitu ya. Lalu dibanding dengan generasi sebelumnya, apakah kita kalau kaum milenial ini lebih berpeluang sebagai warga era revolusi industri 4.0 sekaligus juga telah mampu beradaptasi sebagai warga di era revolusi society 5.0? Ya, jawaban itu bisa iya bisa tidak ya. Memang untuk anak-anak sekarang yang milenial ini adalah lebih menguasai teknologi informasi digital, ya, sehingga lebih kekinian. Tetapi apakah punya peluang? Ya, itu peluangnya lebih ada pada generasi sebelumnya yang sudah mapan. Maka kedua generasi itu idealnya bekerja sama, berkolaborasi. Mohon maaf, kecenderungannya generasi yang lebih dulu, maksudnya baby boomer, itu kecenderungannya lebih waspada, tertib, arif. Nah, itu kelebihan-kelebihan itu yang juga harus dimanfaatkan oleh generasi yang sekarang. Sementara generasi yang dulu juga harus tahu diri bahwa masih gagap dari sisi digital dan harus berusaha untuk belajar itu. Maka harus berkolaborasi memanfaatkan itu. Dengan demikian siapa yang berpeluang semuanya punya peluang. Tapi peluang yang paling besar manakala keduanya berkolaborasi. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan siapapun karena kita harus sadar bahwa kemampuan kita itu kita memiliki kelebihan dan orang lain juga memiliki kelebihan. Lalu sehubungan dengan semua pembicaraan kita Bapak, target lulusan SMA Negeri 1 Blitar untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Ya, kita berharap sekali ya anak-anak sekarang ini yang ada di SMA Negeri 1 Blitar itu nanti kalau sudah lulus sukses dalam studi lanjut di perguruan tinggi
kemudian sukses dalam berkarir. Tentu saja dalam waktu dekat supaya itu bisa tercapai, anak-anak benar-benar cakap dalam kecakapan hidup maupun kompeten dalam sisi linear akademik. Ya, jadi ada keseimbangan itu sehingga benar-benar alumni SMA Negeri 1 Blitar satu generasi yang membanggakan ya karena berguna bagi sesama, hidupnya sejahtera dan kebanggaan alma mater ini. Iya. Ya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak. Pesan dari Bapak untuk disampaikan ke pemirsa dan juga teman-teman semua khususnya kepada kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar apa Pak? Oke, ya terima kasih ya anak-anakku sekalian, baik yang mengikuti langsung maupun mungkin yang di rumahnya masing-masing. Sekolah, saya dan juga teman-teman, ibu bapak guru karyawan, ini berharap sekali. Ayo benar-benar memotivasi diri, belajar sebaik-baiknya, merancang masa depan mulai sekarang. Meskipun tidak perlu meninggalkan kesenangan-kesenangan yang sekarang, tetapi semuanya ditimbang pada proporsional yang benar ya, sehingga ada keseimbangan antara kemampuan akademik maupun kecakapan hidupnya ya, kecakapan hidupnya. Buat orang tuamu bangga, buat alma matermu bangga, karena anak-anakku sekalian akan ditunggu cerita-cerita indah manakala jadi alumni sukses di sana. Iya. Saya kira begitu. Siap Bapak, ya. siap. Kami akan berusaha untuk menjadi siswa-siswi pelajar dan remaja-remaja yang berprestasi dan bisa membanggakan orang tua kami sendiri, Pak Johan, Bapak Guru SMA Negeri 1 Blitar. Baik, demikianlah teman-teman dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bincang-bincang inspiratif bersama Bapak kami, Bapak Johan Edi Prastiwa MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Blitar. Ada 9 topik yang sempat kita bahas atau mungkin lebih kurang dari 9 tadi. Tentunya banyak menambah wawasan dan juga motivasi, menginspirasi kita semua untuk lebih siap belajar di SMA, karena setelah itu kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kita juga harus mempersiapkan karir kita untuk kedepannya. Kita harus proporsional dalam menata diri kita, tidak hanya fokus di akademik Bapak ya, lalu juga fokus di kecakapan hidup. Dengan kata kunci keseimbangan akademik dan kecakapan hidup, cakap 4C, literat dan berkarakter, insya Allah akan sukses karir kita pada era revolusi society 5.0 kelak. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk menemani kita semua, pemirsa di rumah ataupun teman-teman yang ada di rumah juga. Mohon maaf apabila dalam bincang-bincang kali ini banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Kami mewakili panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah podcast bersama Bapak Johan yang sangat spesial. Nah, setelah podcast ada apa nih? Oke, tadi kalau kita itu udah nyimak podcast nih, biar lebih cair suasananya, kita mau tonton persembahan spesial dari Semasa Traditional Dance. Setuju banget. Nah, Strada kali ini bakal membawakan tarian Rupo Kembyang. So, let's check this out.
Selamat datang di Geraha Bangunan. Anda tahu rahasia hunian bagus dan tahan lama? Tentunya Anda tidak mau kan hasil finishing rumah Anda mengecewakan? Salah satu kuncinya adalah instalasi dan finishing dalam bangunan rumah yang tepat. Kami memiliki tenaga profesional dalam instalasi dan finishing, mulai dari cat, keramik, sanitary, vinil, desain, dan pemasangan feature set. Hubungi kami sekarang dan kami akan melakukan survei dan konsultasi ke rumah Anda secara gratis. Dari penampilan Strada barusan nih, sebenarnya teman-teman di rumah tahu nggak sih apa filosofi di tarian Rupa Kembyang itu? Kamu tahu nggak? Belum tahu nih aku. Coba kamu aja yang jelasin ke teman-teman, biar teman-teman juga tahu apa itu filosofi di balik Rupa Kembyang. Iya deh, jadi filosofinya itu cukup sederhana, yang artinya itu adalah manusia itu kan berbeda-beda ya. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi halangan, malah bisa hidup rukun dan berdampingan satu dengan yang lainnya. Wah, keren Gitu. banget filosofinya. Pastinya dong. Oke, podcast udah, tari udah. Next ada apa nih? Next itu kita bakal tayangin 5 video lomba yang diikuti oleh siswa-siswi SMA N1 Blitar. Kayak gimana aja videonya? Penasaran kan? So, let's check this out. Jo, mamse. Aja ngegame ta. Yo, sik bentar. Sampean mau kok nggak belajar toh? Sesuk yo tes olim. Nah, aku wis jago lho, Bu. Karepe lho, wis sinau. Dan Ngapain sih ganggu wae? wis ndang gak duduk. Waduh, telat. Udah jam berapa ini? Kok gak Maaf, Bu, terlambat. udah selesai. Ya. Masih, Bu. Waktunya tinggal 10 menit ya, Nana. Ya, Bu. Iya, Bu. Saya tinggal ke kamar dulu ya. Wes, gundur meja gak oleh. Dasarnya digawe. Kami lebok nih. Iki sabu ora, tapi sabu ora satu pisan. Ini sini ngarep satu to. Ya ngono. Di kelas. 10 menit pisan. Juara siji aku. Delok mikir. Aku juara siji lho. Yes, lolos. Juara siji. Yes. Duh, nggak lolos. Loh, Dodo nggak lolos. Bajigur.
mesti gara-gara nyantain aku ya. Wah, kudune gak lolos. Ya Iri bilang, emang Oh, kenapa? mana ya? Jo, maaf sih. Aja ngegame ta. Yo, sik bentar. Saman mau kok gak belajar toh. Sesuk iki protes alim. Iya kok. Belajar. Dan wes gak dan duduk. Kok kayak mimpi? Waduh, telat. Udah jam berapa ini? Kok gak ada? Maaf Bu, terlambat. Udah selesai. Ya. Waktunya tinggal 10 menit ya, Nana. Ya, Iya, Bu. Saya tinggal pengumuman dulu ya. Untung wis belajar, Pak. Soalnya penak nih, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, lolos. Untung aku sinau pas kuwi. Duh, gak lolos. Terus gak apa wis. Selamat ya, aku lolos. Berjuang ya, untuk semasa. Sekian yang menjadi promo kami. Terima kasih atas perhatiannya. Anjir kamu. Gampang. Wow. Nice shoot. Very good. Hanya 10 detik saja. Baik. Time out. I thought were signal flares, but obviously Australia is like a holocaust. DKI Jakarta dan juga Jawa Barat khususnya
banjir, termasuk di wilayah that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. It happened this morning. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak Now to the dengan coronavirus and a warga new negara forecast Jepang. from the CDC. It's predicting up to 200,000 deaths in the U.S. Cleared, by so that's Labor at least Day. one hazard that the people in Beirut won't have to deal with. But the scale of this disaster is 2020, tahun yang cukup berat, tahun yang diselimuti kesedihan. Setengah tahun ini penuh dengan hujan kepedihan, bencana alam, krisis ekonomi, pelanggaran HAM, hingga pertumpahan darah menghiasi kalender tahun ini. Seolah-olah bumi sedang memberi peringatan pada penghuninya yang bertindak semena-mena. Aktivitas manusia tak bisa berjalan seperti biasanya. Bertahan hidup dengan penuh kekurangan. Apalagi yang akan terjadi nanti? Perkenalkan, nama saya Tania Sidiara Masyari. Saya Muhammad Taufik. Jonathan Wijaya Kusuma. Yoga Devana. Dia Dita Jayakumala. Diaga Prasetya. Nama saya Galih Arianto. Kalista Juniara Rasyo. Dian Nama Putra. Anjalani. Visi Fikri Mahendra dari gugus 9. Semoga semasa lebih jaya, lebih terkenal lagi. Mencapai kebahagiaannya masing-masing. Get better each year. Masa? Enggak. Lebih banyak siswa yang berprestasi, terkenal. Semasa 65 tahun umurmu bukan hari tua. Semangat! 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 Selamat datang di kehidupan masa SMA. Masa di mana seharusnya aku dan juga kamu menjalani waktu-waktu paling indah dalam kehidupan kita. Ya, aku berharap begitu. Menghabiskan waktu di sekolah dari setelah fajar hingga menjelang senja, atau bahkan sebagian dari kita ada yang bertahan hingga dinginnya malam menyapa. Seakan sekolah sudah menjadi rumah kedua bagi kita. Belajar hingga berandai akan cita-cita. Semuanya kita lakukan bersama-sama, penuh gelak tawa. Namun sekarang, aku seakan ditampar kenyataan. Menghabiskan waktu di balik dinding kamar. Berjam-jam menatap layar ponsel hingga mataku pedih. Terkadang aku teringat fakta bahwa kita pernah bahagia, tertawa, bersukacita, bertukar cerita, bahkan hingga berbagi duka di setiap inci sekolah yang mengubah resah menjadi sebuah kisah.
sekejap semuanya berubah. Tawa berigas itu kini jadi lembaran-lembaran tugas yang harus aku selesaikan tanpa ada penjelasan. Aku tidak bisa menyalahkan keadaan. Mungkin saja aku yang terlalu payah, terlalu lemah untuk menjalani kehidupan. Lalu aku teringat, sebenarnya ini semua untuk apa? Ini semua untuk siapa? Siapa lagi jika bukan untuk semasa? Sekolahku, engkau hanya seonggok batu yang termakan debu, tapi tak ada jemu dalam jembatan ilmu. Jantungmu menunjukkan cerita dan hadirmu selalu terkenal. Semangatmu mengucap cita-cita. Kisah penting bermula dari bangkumu. Yang terbaik melangkah melalui tapak jalanmu. Gelak tawa maupun sendu yang hadir menjadi lembar pembuka tabir. Di tempat engkau berdiri, jutaan pelita menyembul untuk negeri. Jembatan yang menyambung sekolahku, namamu akan selalu bergaung. Di situ ku habiskan waktu, ku tenggelamkan hati dan pikiranku untuk menggali pengetahuan. Banyak teman di sekitar, banyak juga guru yang bersabar, yang membantu rasa ingin tahu makin melebar. Kian hari, imajiku kian mengembang karena inspirasi baru dari teman dan guru. Kuatkan hati untuk jadi nomor 1 dalam segala kompetensi ilmu, karena adalah harapanku. Yaitu membahagiakan orang tuaku, membanggakan guru, menjunjung tinggi nama sekolahku. Tak akan kusia-siakan waktu dengan bergumul pada hal yang tak perlu. Tak akan kusiakan waktu dengan bergumul pada hal yang tak perlu, karena waktu tak sesingkat itu. Maka ku tak akan mau menyesali dengan berbuat hal yang merugikan diri. Sekolah, disinilah tempatku menghabiskan waktu, bercanda riang dengan teman menjadi hal yang bahagia. Sekolah.
beragam, prestasi, yang ditorehkan adalah bukti nyata. Tempat lahirnya generasi yang berbudi pekerti, Unggul dan berkompeten. Bangga adalah kata yang pantas disematkan Untuk SMA Negeri 1 Blitar. bersyukur dapat menimba ilmu di sini. Dididik oleh Bapak Ibu Guru. Berkolaborasi, dengan teman-teman, berekspresi dengan berorganisasi, hingga muncullah COVID-19. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Kamu kan belum mengerjakan tugas matematika. Dengarnya nanti sore ya. Oh ya, saya akan segera selesaikan Bu. Oke, saya tunggu. Ya. Sekolah kini dari rumah, dan kehabisan kuota adalah hal biasa. Bu, aku mau beli paketan dulu ya. Iya, hati-hati kalau kamu beli paketan di Indomaret titip kecap ya. Ya. Aku harus disiplin menjaga kebersihan, apalagi keluar rumah. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Kamu lagi di mana? Tas tuku paketan ning Indomaret. Oh alah, yaudah. Kamu mampir ke rumahnya Tante Sita ya, ambil uang arisan. Nggih Bu, nggih. Ibu menyuruhku untuk pergi ke rumah Tante Sita untuk mengambil uang arisan. Jaga jarak dan setelah memegang uang, tangan aku bersihkan dengan hand sanitizer. Di tengah perjalanan pulang, aku melewati SMA Negeri 1 Blitar. Ini adalah sekolahku yang sangat aku rindukan. Wajar jika aku bersedih, karena hal ini belum pernah aku alami sebelumnya. Memang cukup sulit untuk beradaptasi, namun aku sangat bersyukur karena hari ini aku masih bisa tertawa dan menguntai kebersamaan dengan teman-temanku, walaupun secara online dan jarak jauh. Untuk Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan seluruh warga semasa 22 Agustus 1955 didirikan. Dan walau tahun ini perayaan 65 semasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita harus tetap optimis, badai pasti berlalu. Semangat belajar untuk raih cita-cita. If only I'd have known you had a turn to other soul before you got. Was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless before you go. Gimana nih menurut penonton di rumah? Nggak kalah menariknya kan sama video-video yang kemarin? Ya dong, karena malam ini kita bakal tayangin 3 besar video lomba DN Semasa 65. Makanya tetap stay tune aja sama kita. Betul sekali. Nah, acara pada sore hari ini nggak cuma sampai di sini aja, karena nanti malam kita akan berjumpa lagi pukul 7 malam. Catat ya.
Karena masih ada tayangan-tayangan lain yang tentunya gak kalah menariknya dari sore ini. Tapi sebelum kita break nih, aku cuma mau ingetin ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube OSIS SMAN 1 Blitar, dan jangan lupa buat klik loncengnya biar tahu notifikasinya untuk update-update terbaru dari kita. Ya, dan juga pantengin terus IG @dn65semasa dan juga FB page official Disnatalis Semasa. Oke, kita bakal ketemu lagi di malam hari tentunya, dan see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku SMA Negeri 1 Blitar yang saya cintai, dan salam hormat buat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Blitar. Supaya lebih rileks, saya akan duduk saja supaya enak begitu suasananya. Ya, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Gatot Triyanto. Nah, saya panggil siapa ya dengan Anda, adik-adik ya. Jadi adik-adik, saya masuk SMA tahun 1976. Jadi setelah saya lulus dari SMP Negeri 1 Blitar. Jadi kami mempunyai alumni namanya Aldino, alumni 80. Intinya Anda harus kerja keras dan jangan menyerah. Tantangan adik-adik sekarang ini semakin berat. Tetapi jangan Anda kemudian merasa pesimis begitu. Jangan, harus optimis bahwa Anda akan dituntut untuk maju, untuk lebih maju lagi. Ya, tentu dituntut untuk lebih maju dari generasi-generasi yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya tadi menyebutkan saya levelnya adalah sampai PIM redaksi, kemudian saya di TV Muhammadiyah sebagai direktur utama. Itu semua kan bukan pemilik, hanya sebagai pekerja, istilah saya. Nah, harapan saya Anda harus lebih maju lagi sebagai apa? Sebagai pemilik media, sebagai pemilik perusahaan, sehingga akan lebih selangkah 2 langkah 3 langkah lebih maju lagi dibandingkan senior-senior Anda. Itu untuk harapan saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Tentu ini semua menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Salam untuk semuanya, salam adik-adik, semoga sukses. Salam untuk Bapak dan Ibu Guru, mudah-mudahan terus dengan tekun mengajarkan kepada adik-adik semua ini dengan baik. Mudah-mudahan sekali lagi ini apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.